Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqah Bahari dengan NIM 120 41066 dari TPP 18 Program Studi Sains Aktuaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir pengantar komputer dan software 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++ dari topik atau materi yang telah dipelajari selama semester 2 atau selama perkuliahan. Di sini saya memilih mata kuliah fisika dan mata kuliah kimia. Mata kuliah fisika saya menggunakan hukum kolom, dan mata kuliah kimia saya menggunakan tekanan osmosis dan fraksi mol. Hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara kedua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum kolom berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang biasanya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Kemudian pada mata kuliah kimia, yaitu tekanan osmosis, merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik di antara suatu lautan dan parut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeabel yang dapat ditembus hanya oleh parut tersebut. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Kemudian fraksi mol sendiri disimbolkan dengan huruf kapital X, menyatakan banyaknya bagian mol suatu komponen zat dalam suatu campuran atau larutan. Fraksi mol juga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi larutan dengan lebih dari satu zat larut dalam larutan. Kemudian saya akan menunjukkan logaritma dari tugas yang hukum kolom 1. Di sini declare integer n, x, hijau, kemudian ini declare real array. Di sini saya menggunakan batas 100. Jadi F, Q1, Q2, R, K-nya dalam kurung 100. Output hukum kolom banyak percobaan, input N, output rumus hukum kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R, jenis variabel F sama dengan gaya, K sama dengan konstanta, Q1 sama dengan muatan 1, Q2 sama dengan muatan 2, R sama dengan jari-jari, variabel yang dihitung, kemudian input X. Kemudian di sini saya menggunakan if untuk percabangan, kemudian for untuk perulangan, kemudian masukkan output, percobaan input nilai, output K, output Q1, input Q1, output Q2, input Q2, output R, input R. Kemudian assign sama dengan jumlah KI kali Q1, I kali Q2, I per R. Kemudian output hasil sama dengan plus output jumlah. Di sini juga sama, kita menggunakan if. Di sini ini untuk Q1, untuk R, untuk Q2. Untuk K tidak dicari karena K merupakan konstanta. Sama, pada tahap sini masih sama. Yang membedakan pada assign, yaitu ada rumusnya yang berbeda. Kita jalankan. Banyak percobaan, kita masukkan 1. Kita pilih F, yaitu gaya. K, kita masukkan 23, 34, 23, 45, 12. Diperoleh hasil 2932. Kemudian saya akan menunjukkan bahasa pemrograman C++. Di sini ini merupakan sintaks array. Kemudian dari nomor 24 sampai dengan 36 merupakan keterangan. Kemudian ini merupakan percabangan if, for, perulangan. Ini sintaksnya. Kemudian sama di sini else if untuk Q1 sama perulangan, dan ini percabangan else. Kemudian ini juga sama else if untuk percabangan, for untuk perulangan. Sama nih untuk Q2, else if-nya untuk
percabangan for untuk perulangan. Kita jalankan programnya. Banyak percobaan, kita masukkan 1. Kita akan memilih key 1. Input K 23 45 23 56. Diperoleh hasil 4. Kemudian saya akan menunjukkan logaritma dari tekanan osmosis dan fraksi mol. Ini main integer declare n x hijau, kemudian right, kemudian tekanan osmosis output dan fraksi mol, daftar pilihan tekanan osmosis, fraksi mol, rumus tekanan osmosis dan fraksi mol. Tekanan osmosis hasil sama dengan mr kali T, kemudian output fraksi mol rumusnya A per A plus B, terus output banyak percobaan input N, input X, terus outputnya masukkan jumlah pilihan. Kemudian di sini if, saya menggunakan if untuk percabangan, for untuk perulangan. Di sini else if, sama di sini juga for, di sini juga outputnya cuma masukkan E, masukkan mol ZA, masukkan mol ZB, R, T. Terus di sini assign, di sini assignnya yang berbeda yaitu rumusnya MRT, di sini A per A plus B. Kemudian sininya sama. Kita jalankan. Banyak percobaan, kita masukkan 1. Masukkan jumlah pilihan, kita yang pilih yang pertama yaitu tekanan osmosis. Masukkan M 45, R 23, T-nya 67. Diperoleh hasil 69.345. Kemudian saya akan menunjukkan bahasa pemrograman C++ tekanan osmosis dan fraksi mol. Di sini array, deklarasi array, kemudian tekanan dari nomor 23 sampai dengan 33, kemudian if untuk percabangan, for untuk perulangan. Sintaknya seperti ini, tidak jauh berbeda dengan hukum kolom. Kemudian else if juga untuk percabangan, kemudian for untuk perulangan. Sintaknya seperti ini. Kita jalankan programnya. Banyak percobaan 2. Kita masukkan jumlah pilihan yang pertama. Masukkan M 67, 45, 90. Terus kemudian yang percobaan kedua masukkan M 45, 89, 57. Berhasil seperti ini. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.